Baik, selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita coba menganalisa ulang Bitcoin, ya. Tentu ini ada berita bagus bahwa Bitcoin itu lepas dari sideways-nya, kandang babinya lah ya, gitu. Lalu abis itu dia ngebuat yang namanya higher high di lower time frame, abis itu dia ngebuat higher high lagi. Nah, di sini ada chart kosong. Kita coba menganalisa ulang Bitcoin. Pertama itu gue coba mengindikasi structure-nya higher high, higher low-nya itu di mana. Pertama kita untuk indikasinya higher low-nya itu, higher high-nya itu ada di sini ya. Ntar kita coba tarik garis, terus dia ngebuat HB itu sama kayak si higher high-nya kayak gitu. Oke, setelah itu kita bisa menarik garis yang paling bawah karena ini protection low-nya. Kita bisa tarik dari sini ke sini. Ini menjadi higher low-nya. Gitu. Karena ada candle sebelum pump, kita coba tulis dia di HT-nya atau misalnya di HT itu hampir mirip dia itu HL ya, atau protection low-nya. Oke, saat situ kita udah langsung indikasi ini sebenarnya juga dibilang HH gitu loh. Ini juga dibilang HH atau misalnya dibilang break of structure. Tapi itu nggak perlu, kita cuman buat garis aja gitu. Buat garis aja, habis itu kita langsung fokus ke Fibonacci-nya. Di mana sih sebenarnya Fibonacci harmoniknya itu di mana gitu. Pertama kita fokus ke harmonic supply-nya. Kita bisa ngeliat di sini ada insight baru 4 jam. Kita bisa narik dari Fibonacci dari bawah ke atas. Ntar kita tarik. Kita coba tarik dari bawah ke atas. Ini apa ini? Kotak gen. Ini kita coba dari bawah ke atas. Lalu kita centang 0,5 nya warna hitam, ininya warna putih. Nah, dari bawah ke atas, benar gak ini? Oke. Lalu di sini juga ada supply. Kita ganti warna aja, ada kita tulis harmonic supply. Oke, saya ngeliat di sini ada daerah penahannya. Ada daerah penahannya di daerah sini. Kita bisa cek ini tuh sebenarnya harusnya ini tuh Fibo 06 ya, harusnya Fibo 06 atau 05. Kalau kita tarik dari kita coba cari harmonic swingnya itu, kita coba tarik dari atas ke bawah. Nah ini itu dapat di, nah tempatkan di 06 nya. Tapi kita nggak memerlukan 0,5 nya, bisa-bisa aja sih karena ini menjadi area rejection juga. Kita bisa fokus di 0618 nya. Kita bisa mencentang, lalu kita coba fokus dengan kita cari harmonic supportnya. Harmonic candlenya itu ada di sini. Sebentar. Nah, kita centang 0,5 nya. Oke, benar gak sih? Benar. Nah, ini namanya harmonic candle. Dimana harmonic candlenya kita coba cocokkan ini menjadi area nickel. Nih gue coba tarik Fibonacci nya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, sorry. Kita coba warna, kita sinkronin. Kita tulis nama harmonic candle
Terus kita centang, kita cari HT-nya, protection law-nya. Terus kita coba cari sebenarnya di itu area apa sih. Oh, kita bisa tarik garis di daerah sini karena ini menjadi sebuah, bisa aja menjadi area RBS di daerah sini di harmonic candle-nya, atau bisa kita tarikin yang paling bawahnya karena ini cukup penting juga ya. Di sini bertepatan dengan sini ya, kita bisa centang, kita namakan ini warna hitam, warna ini. Terus area resisten become supportnya taruh ke tengah. Habis itu kita coba cari dia critical areanya menjadi area key level. Kita bisa tarik dari swing low sama swing high. Kita cari harmonic swingnya itu di mana. Parameternya itu bisa dari sini, dari low terakhir sebelum pump, atau bisa di sini gitu. Kita coba cek dari sini deh gitu. Tarik dari sini ke atas. Nah, ini kan bertepatan nih di daerah RBS nya, bertepatan di 0618 nya gitu. Tepatan di area 018 nya, kita centang ini 0,5 nya di harmonic candle nya. Apa jadi pas ya di harmonic candle dia dapat 0,5, sama di protection low-nya di 0618. Nah, ini menjadi area terkuat untuk Bitcoin, terutama dia di area RBS ya, resisten become supportnya. Jadi mau kemana untuk BTC ya, balik lagi dia break inside bar. Gua nggak melakukan short, sebenarnya bisa aja untuk melakukan short, cuman tuh posisinya gue mengharapkan jam 7 pagi dia break ke bawah, tapi ternyata dia break bawahnya itu mungkin sekitar jam 4, kalau jam 4 ke jam 3 gitu dia break bawahnya. Karena kalau misalnya dia jam 7 tadi jam 7 pagi dia break 4 jamnya inside bar, gua akan melakukan short karena bagus, didukung dengan inside daily, didukung juga dengan inside 4H gitu. Nah, ternyata di daily-nya ngebikin namanya bearish engulfing. Nah, di sini kita bisa cocokin ada harmonic supply-nya ya, ada harmonic supply-nya, kita bisa harmonic candle-nya kita bisa tarik dari sini ke sini untuk kita tentuin sebenarnya rejection height-nya itu di daerah mana gitu. Atau juga ini menjadi bertepatan dengan swing high sebelumnya. Sebentar, kita coba menarik. Jadi ini sambil analisa chart kosong juga. Nah, ini bertepatan dengan yang tadinya sebuah resisten. Ini menjadi suatu rejection pertama ya kalau misalnya terjadinya pump. Nah, ini kalau kita fokus pada swing high sebelumnya, ini bertepatan dengan ini. Nah, ini menjadi harmonic supply-nya yang pertama kali. Nah, ini menjadi area rejection pertama. Oke, dari sini kan kita udah mapping nih. Sebenarnya Bitcoin itu mau kemana. Balik lagi, pasti Bitcoin itu pasti merejection, dia nyari rejection pertama. Tapi kalau misalnya gua ngelihat dari stokastik 4 jamnya, aduh, nggak ada stokastik lagi. Stokastiknya pasti udah di bawah banget, karena balik lagi dia bermunculan candle bearish. Dia pasti udah di bawah punya stokastik 4 jamnya. Cuman tuh posisi daily-nya itu pasti udah di atas.
gitu. Memang pasti tetap aja kalau misalnya dia, paling enggak gue bisa menganalisa dia itu sideways ke bawah sambil nunggu news ya. Balik lagi, news itu tak ada di tanggal 8 tapi bertepatan dengan swing low. Dia mencari swing low, dia mencari swing low untuk mempersiapkan sesi full moon, dimana full moon itu ya, kita bahas astrologi, full moon itu ada biasanya ya sebelum full moon dia mencari titik low, habis itu dia melakukan kenaikan lagi kayak gitu. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 10 harusnya gitu. Jadi tanggal 8 itu persiapan kita long sampai tanggal 10. Toh juga di tanggal 10 itu ada news penting, ada CPI punya. Tapi kalau misalnya dari sisi price action harusnya dia ke atas gitu tanggal 10. Kecuali emang posisinya CPI itu ada di tanggal 12, mungkin gue bilang CPI itu akan ke bawah. Karena kenapa? Karena harusnya setelah after tanggal 10 dia harusnya ada koreksi dulu. Itu juga dia mempersiapkan sesi quarter, itu tanggal berapa gue lupa. Ya itu. Jadi mau kemana Bitcoin ya? Tentu dia akan coba mengetes area rejection first-nya, itu ada di sini. Aduh, habis itu dia ke atas. Sebentar kita mana hitamin dulu ya. Dia pertama akan mencari rejection pertamanya, habis itu coba lari ke kotak merah, habis itu atau bahkan bisa ke harmonic supply-nya, atau bahkan bisa ke lebih naik lagi. Jadi kalau misalnya kita lebih naik lagi posisinya, kalau misalnya rejection first-nya itu dia ngebreak HH, kita bisa memakai Fibonacci. Ini apa sih? Kita bisa memakai Fibonacci distribusi, kita bisa cari 1272 nya sampai 618 nya itu di daerah mana gitu. Sebentar, 1272, 1414, 1618. Oke. Nah, ini kan udah ketemu di daerah mana sih? 21700. Sebenarnya 21500 itu ada area penting juga. 21500 menjadi area penting juga untuk biasanya rejection pertama itu menjadi area fast break, atau bahkan dia bisa ngepump sampai 1618, itu bertepatan dengan di 22k gitu. Tapi kalau misalnya dia ngebentuk lower high, tentu ini menjadi area kritikalnya di 0618 sama 0,5 bertepatan dengan harmonik dia punya swing high sama swing low. Kita tarik dari swing high sama swing low. Itu bisa-bisa aja ini terjadi. Jadi setelah ini dia naik, kenaikan, habis itu dia turun lagi. Bisa-bisa aja. Gitu. Atau dia bisa ke atas, bisa-bisa aja. Gitu. Tapi di mana posisi gue pengen long, mungkin di area rejection pertama atau di harmonic candle-nya. Gitu. Jadi bisa ya kayak gini, atau Bitcoin itu bisa mantul di daerah harmonic candle-nya. Lalu dia bisa melanjutkan kenaikan. Kita follow the trend aja bahwa ini menjadi area terkuat, tapi harus hati-hati Kak. Gua ngerinya itu dia ngetekan liquidity di sini. Dia ngebreak swing low paling bawah, dia ngedang, lalu itu dia naik ke atas, ngebuat higher high. Atau juga kita bisa nilai di sini menjadi demand juga nih. Kita bisa tarik nih dari sini. Ini juga, atau di harmonic ini ada inside bar, ini menjadi pertahanan Bitcoin, bisa-bisa aja gitu. Tapi gue yakin sih kayaknya si harmonic candle ini kuat, yang warna kuning ya gitu. Ya pokoknya daerah-daerah gue untuk melakukan long itu di sekitaran harga 20.500 dan di sekitaran harga 20.300. Dan posisi untuk melakukan long, gue tidak ingin melakukan long di suatu buy on weakness. Jadi buy on weakness itu seperti apa? Jadi kalau misalnya buy on weakness itu contohnya ketika harga mengenai 20.300, gue langsung melakukan long. Stop loss gue di mana? Stop loss gue di stop loss retail punya itu di sekitaran 19.950 gitu. Di situ stop lossnya gue langsung buy di 20.300 kalau buy on weakness. Tapi kalau misalnya buy on candle, mungkin gue akan mencari
minimal 400 pips atau sekitar sampai 700 pips. Mungkin di sini gue berharap di sini tuh ada candle bagus di daerah sini, lalu gue akan melakukan long. Tentu kalau misalnya target pertama pasti di area kotak merah ini, harmonic supply-nya ya, kotak merah ini di sekitaran berapa, di 21.50 atau di 21.100. Itu menjadi area target pertama. TP satunya itu di situ pasti. Itu pasti ada rejection di situ. Pasti ada rejection. Atau di sini juga kalau kita ngelihat di sini ada FVG ya. Lihat nih ya. Di sini juga ada satu money magnet ya. Menjadi area imbalance. Warna apa? Warna biru. Gitu. Menjadi area imbalance-nya. Gitu. Jadi tahu ya, Bitcoin itu mau kemana, dia bisa rejection pertama ke sini, atau dia bahkan ngebuat higher high, atau dia bahkan mantul ke harmonic candle-nya, habis itu dia nanti ngebuat higher high. Mudah-mudahan dia ngebuat higher high ya, atau bahkan minimal dia ke sini gitu untuk menjadi area TP-nya. Atau kalau misalnya dia nge-rejection di sini ya kalau kita bisa nilai gitu bahwa Bitcoin itu terjadi pelemahan structure gitu, dan mulai dah gitu kan, ini apa nih, Bitcoin HNS gitu gitulah gitu. Tapi ya setidaknya gue ngelong di bawah di harmonic candle-nya, lalu gue melakukan TP di 21k. Itu aja sih untuk analisa gue gitu. Nah, sebentar kita ke pen capture dulu untuk YouTube video. Set. Kita rejection area supply. Oke, itu sih untuk analisa Bitcoin kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga cara analisa gua kalian bisa tiru. Ternyata gini ya harmonic supply-nya kayak gitu, harmonic candle-nya itu kayak gini ngebuatnya gitu. Mudah-mudahan ini membantu. Sekian, terima kasih.